Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Ada analisis baru ya, ada berita-berita baru begitu kan, terkait dengan pencalonan Anies Baswedan Capres di 2024. Ini Nasdem tawarkan duet Anies dan Puan, elit Megawati langsung tertawa lepas. Orang kalau mau, ini ada sesuatu yang dimainkan, katanya seperti itu. Tapi pada hakikatnya, lihatlah ketika Pak Surya Paloh akan menemui PKS dan bahkan Demokrat akan mendeklarasikan Anies Baswedan capres-cawapresnya, tentu ini menjadi catatan penting dan jawaban besar bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan tidak lagi dengan partai PDIP, kan kira-kira seperti itu, begitu logikanya begitu. Kenapa ada berita seperti ini ya? Mari kita baca terlebih dahulu berita atau komentar-komentar netizen, sangat lucu sekali begitu kan. Ini seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, apa yang saya bacakan pro dan kontra di sini ya. Ketawa, yuk Nasdem tawarkan duet Anies dan Puan, elit Megawati langsung tertawa lepas. Orang kalau mau. Ini banyak yang komentar-komentar di sini. Lebih parah lagi, ada yang berkomentar cebong di sini begitu. Para kadrun pasti ngamuk, katanya koalisi perubahan apanya yang diubah kalau Nasdem balik sama PDIP. Lagi pula PDIP itu tuh suara paling lebih gede dari Nasdem, masa mau cuma jadi cawapres. Inilah yang kemudian ini SP udah sakit otak. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Surya Paloh, tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita begitu kan. Ya namanya berkoalisi kepada siapapun, tapi ingat fik yang kita lakukan, yang dilakukan oleh partai PKS, Nasdem itu akan sebentar lagi akan mendeklarasikan Anies Baswedan capresnya begitu kan. Ini cawapresnya masih belum menunggu dari partai Demokrat begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ngapain kita harus mempermasalahkan ini? Parpol 8% nawarin parpol yang sudah punya tiket. Brewok pantang-panting jadi komedian politik setelah ditendang Mak Benteng dan dicuekin Jokowi. Ini banyak sekali dipelintirkan berita-berita seperti ini begitu kan. Pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya pada dasarnya adalah bahwa Anies Baswedan lah yang kemudian dicari dan direbut begitu kan. Ini sebaliknya begitu, bukan masalah partainya. Masalah partai itu ya ini masalah personality begitu kan, dalam artian bahwa ya sendiri-sendiri, karena inilah yang dibangun, yang didukung atau dicapreskan yaitu adalah Anies Baswedan dan elektabilitasnya sangat tinggi. Inilah yang menjadi rebutan begitu kan. Partai PDIP siapa yang mau diandalkan? Apakah Pak Ganjar begitu kan? Ya Pak Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi, tapi punya catatan penting bahwa wadas dan banjir, angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah masih belum terselesaikan begitu. Apakah ini yang mau dicapreskan begitu? Apalagi Puan, kan situ logikanya begitu kan. Inilah yang disayangkan sekali ketika ada komentar-komentar netizen yang banyak sekali di sini begitu kan, terkait dengan kritikan kepada Surya Paloh begitu. Tapi pada hakikatnya berkoalisi kepada siapapun itu tidak menjadi masalah begitu kan. Bahkan saya sudah katakan dari awal, ketika Pak Anies ya dengan Ibu Puan menjadi wakilnya, maka ini adalah salah satu menjadi kekuatan besar juga, walaupun elektabilitasnya Puan tidak signifikan ya, tidak signifikan, tetapi itu menunjang kepada oposisi dan koalisi. Itu sangat menarik begitu kan. Kalau bagaimana kalau dengan AHY sangat kuat sekali walaupun sesama oposisi dan ex dari koalisi pemerintah hari ini begitu, yakni Partai Nasdem begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu logikanya. Artinya adalah bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan ini Nasdem dan Wan Abud bungul, nggak ada otak. Ini banyak sekali yang mengkritik habis-habisan. Saya mencoba membaca komentar-komentar cebong di sini begitu. Ternyata pedas sekali kritikannya begitu kan. Saya kira bahwa apa yang selama ini saya baca di komentar-komentar pendukung Anies Baswedan sangat santai, kalem dan sebagainya begitu. Kenapa kok sampai segitunya pendukung-pendukung lawan-lawanannya Anies begitu kan?
sampai habis-habisan men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Saya kira wow, inilah catatan penting begitu. Tetapi inilah merupakan aspirasi yang harus kita dengarkan bersama dan harus kita terima bersama begitu kan. Setuju banget ya, nyalonin Nasdem, PKS, Demokrat sedangkan PDIP dan calonkan Ganjar dan Erick Thohir. Jadi siapapun yang menang PDIP tetap ada di situ. Katanya seperti itu. Ini banyak sekali ada yang kaitannya dengan Yohanis dan sebagainya. Inilah dipelintirkan berita-berita seperti ini. Tapi mari baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini yang cukup menarik sekali ya. Nasdem tawarkan duet Anies dan Puan, elit Megawati langsung tertawa lepas. Ini dikutip dari Warta Ekonomi ya. Dia mengatakan begini, pengamat politik Adi Prayitno terus menyoroti manuver dari Anies Baswedan yang belum juga meminang siapapun untuk menjadi duet di Pilpres 2024. Dirinya curiga bahwa sedang terjadi kebingungan karena dua partai di sekitar mantan Menteri Pendidikan itu sama-sama menawarkan calon terbaiknya untuk menjadi duet Anies. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa yang dibayangkan mungkin siapa kira-kira yang bisa mendampingi Anies di 2024. PKS ada di elitnya, kemudian Demokrat juga pasang harga mati untuk AHY, katanya dikutip dari kanal YouTube TV One Minggu 1 Januari 2023. Artinya kalau ini paten untuk AHY, maka kemudian ya kita membangun bangsa bersama-sama, bukan hanya ini wakilnya siapa begitu kan. Tetapi perlu diingat kalau ini yang ditekankan semua partai ya, tirulah partai PKS legowo menerima apapun begitu kan. Walaupun pada hakikatnya hari inilah makan pagi ya, tidak ada yang gratis, semuanya bayar, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tapi menurut kami pribadi, apa yang dilakukan selama ini ya dari Partai Nasdem dan PKS itu sangat luar biasa sekali begitu. Bisa jadi nanti wakilnya itu adalah Puan, maka saya katakan dari awal bisa jadi Puan itu menjadi wakilnya Anies, walaupun sekarang itu masih bertentangan, menjadi spekulasi, saring kritik begitu kan. Inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang mendengarkan hal tersebut langsung mengungkapkan potensi Anies untuk membentuk poros koalisi dengan Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani. Inilah yang kemudian sangat luar biasa. Artinya koneksivitas terhadap Partai Nasdem tidak hanya menentukan Partai Demokrat begitu kan. Tidak hanya di situ, tetapi logika strategis politik yang dimainkan yang harus kita tahu bahwa ketika PKS dengan dengan Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan capresnya, walaupun cawapresnya masih belum mencari, ketika dia akan berkoalisi dengan PDIP, maka Partai Demokrat akan semakin jauh dan bahkan akan bergabung kepada partai atau koalisi KIB. Ini sangat disayangkan sekali kalau menurut saya pribadi begitu kan. Maka jalan satu-satunya netizen dan masyarakat, partisipan semuanya, segera deklarasikan antara Anies AHY satu koalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Itu sangat menjadi lebih baik begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ini Willy terlihat menganalogikannya Anies selayaknya calon pengantin yang tengah menimbang bebet bobot untuk pasangannya kelak. Maka banyak sekali kenapa Anies Baswedan banyak diburu, karena memang elektabilitas dan kinerjanya yang luar biasa begitu. Itu satu. Yang kedua adalah kesopanan Anies Baswedan dan bahkan semua apapun keterbukaan publik yang masih menjadi pemimpin DKI Jakarta ini yang sangat diperhitungkan begitu kan. Bukan tidak jadi, Anies itu belum apa-apa di survei begitu kan, masih belum walaupun elektabilitasnya diacak-acak seperti ini, tapi pada hakikatnya masyarakat menginginkan Anies Baswedan begitu. Ini yang sangat luar biasa begitu. Galau itu manusiawi aja. Kalau pengantin yang gagah itu banyak orang yang kepengen. Siapa orang yang gak kepengen sama Anies Baswedan? Ya jangan-jangan nanti Mbak Puan juga pengen, tutur Willy. Bahkan pernyataan ini pun ditanggapi dengan tawa politikus PDP Masinton Pasaribu yang juga hadir sebagai narasumbernya, dan bahkan banyak sekali begitu kan yang menduetkan antara Anies Baswedan dengan Puan begitu kan. Justru kita balik, jadi ini anak darahnya pengantin perempuan yang sangat manis, sangat cantik, banyak cowok yang ingin memikat. Seloroh Masinton seolah menegaskan PDIP memang akan menjalurkan Puan tahun 2024 mendatang. Namun Masinton juga terang-terangan mengaku bahwa Anies belum memenuhi kriteria PDIP untuk menjadi pendamping Puan.
Orang kalau mau cari cowok juga masih yang memenuhi kriteria gitu kan, mungkin belum memenuhi kriteria. Hal yang sama juga ditekankan oleh Adi, menyatukan Anies dan Mbak Puan dalam satu kolam koalisi itu sangat mustahil bagi saya. Hil yang mustahil. Jaraknya terlampau jauh, jelas Adi. Untuk saya, koalisi Anies dan Puan itu sangat mustahil dan saya tidak akan mengedit statement ini, tegasnya. Dan bahkan hal ini menurut Adi tidak lepas dari semangat pencalonan Anies dari Partai Nasdem untuk menyaingi dominasi PDIP yang kini turut digawangi Puan. Ini banyak sekali begitu. Akankah Partai Nasdem akan menjadi kekuatan besar di parlemen atau setidaknya atau sebaliknya? Ini yang menjadi catatan penting. Tapi menurut saya pribadi, ketika Partai Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan dan mendeklarasikan sebagai capresnya, maka ini menjadi catatan penting bahwa akan semakin naik elektabilitasnya. Walaupun ada survei yang mengatakan seperti ini, seperti itu, tapi ditanggapi dengan santai. Inilah survei begitu kan. Tapi pada hakikatnya menurut saya pribadi, apa yang disampaikan Mas Adi ini adalah betul, bahwa tidak mungkin atau tidak mustahil antara Anies dengan Puan begitu kan. Tetapi inilah politik, bisa cair. Sekarang bisa jadi lawan, besok menjadi kawan, kira-kira seperti itu begitu. Lantas bagaimana Ganjar? Ya Ganjar jauh dalam hitungan kalkulasi politik hari ini begitu kan. Ya mungkin tidak punya tiket, kira-kira seperti itu. Walaupun banyak dukungnya yang sudah geram kepada Anies Baswedan, mendukung mengkritik habis-habisan, tidak menjadi masalah. Ini adalah bagian dari demokrasi kita. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.